Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pesantren Al-Hosini di Buduran, Jawa Timur. Hingga memasuki hari keempat, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Satu persatu para korban ambruknya bangunan pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi. Ada yang dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa. Belum lagi, puluhan santri dikabarkan masih dinyatakan hilang dan diduga masih terjebak reruntuhan bangunan. Bahkan sejumlah alat berat sudah disiapkan di lokasi. Kejadian ini mengundang perhatian sejumlah pihak, sehingga perlu adanya evaluasi dan investigasi lebih mendalam untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan robohnya bangunan tersebut. Sejumlah pihak bahkan meminta agar segera dilakukan investigasi dan adanya efek jera. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tim TV One mengabarkan. Ya, data sementara 5 orang meninggal dunia dan 58 lainnya masih terus dilakukan pencarian di bawah reruntuhan pondok pesantren yang roboh di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kita akan membahas, kita berharap dengan adanya kejadian ini nantinya evakuasi terus dilakukan, evaluasi secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kembali. Narasumber pagi hari ini sudah ada Bapak Gugun Gumilar, staf khusus Menteri Agama. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gugun. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak Muji Irmawan, ahli konstruksi ITS. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muji. Selamat pagi Mbak Rita, Mbak Rati dan Mbak Mas Reza. Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya Pak. Baik, saya ke Pak Puji dulu. Pak Puji, sampai dengan tadi sudah menuju ke TKP, begitu apa saja temuan terbaru dari Anda yang bisa diinformasikan kepada kami, Pak Puji? Jadi mulai kemarin siang sampai tadi pagi, kami sudah maju untuk membongkar beberapa elemen-elemen struktur untuk supaya segera bisa mencapai beberapa lokasi korban yang tertimbun. Mudah-mudahan hari ini bisa maju lagi sekitar 5 meter, di mana di situ menurut teman-teman Basarnas dan BNPB itu sudah ada beberapa korban yang bisa segera dievakuasi. Mudah-mudahan nanti jam 12 kita sudah bisa mencapai lokasi tersebut dan kami akan mempersilakan tim Basarnas untuk bisa melakukan evakuasi terhadap korban menurut tata cara yang sudah baik dan benar. Tugas kami membantu Basarnas untuk segera membongkar elemen-elemen struktur untuk bisa maju mencapai beberapa lokasi korban yang diperkirakan berada. Alat-alatnya sudah siap semua, alat-alat berat untuk pembongkaran breaker itu ada 2. Kemudian yang manual kami sudah ada 8. Dan personil yang membantu kami juga sudah cukup banyak. Untuk pembongkaran saja itu kami sudah menyiapkan 12 orang yang juga dibantu tenaga dari TNI Polri. Itu sudah juga siap untuk melakukan pergantian untuk yang sudah lelah, karena memang hampir 24 jam kami terus-menerus untuk melakukan pembongkar mulai kemarin pagi ya, kemarin pagi jam 11 kita sudah maju sekali untuk segera mendapatkan akses untuk ke lokasi korban yang tertimbun. Demikian. Baik, berarti bisa dibilang pemetaan dari korban sebagian sudah dilakukan ya, sehingga proses evakuasi hari ini diharapkan bisa berjalan lebih cepat daripada kemarin ya? Ya, memang itu harapan wali santri untuk meminta kami untuk segera maju membongkar semua elemen-elemen struktur yang menimpa korban ya. Itu kita diminta segera, apapun yang terjadi dalam waktu singkat kita harus segera maju untuk bisa mencapai korban-korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Demikian. Ya, Pak Muji, sebelum saya ke Pak Gugun, mungkin juga boleh diberikan gambaran, Bapak juga melihat langsung dan Anda juga sempat menyatakan ini terlihat jelas begitu ya, gagal konstruksi. Apa temuan terbarunya? Apakah memang kesalahan dari pembangunan awal atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau kami sudah sampaikan berkali-kali, join hubungan antara elemen-elemen strukturnya itu tidak dikerjakan dengan baik, sehingga pada
pada saat ada beban-beban yang berlebih atau beban-beban yang mengganggu proses pelayanan struktur, itu otomatis join ini akan lepas dan pada akhirnya struktur atau elemen-elemen struktur balok, plat dan kolom itu akan mengalami keruntuhan, langsung ambruk dan sangat cepat sekali ambruknya, dan siapa yang ada di bawah pasti tidak sempat untuk menyelamatkan diri atas kondisi ambruknya gedung. Ini penting bagi masyarakat bahwa sambungan gedung antara elemen struktur itu pada bangunan gedung sangat penting untuk diperhatikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rati. Sambungan gedung antara elemen struktur mungkin dari setiap lantainya. Pak Gugun, boleh juga pemirsa mungkin diinformasikan dari Kementerian Agama sendiri yang juga melakukan pengawasan terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Sejauh ini, apakah termasuk juga pengawasan itu terhadap bangunan fisik pondok pesantren tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang Kementerian Agama tidak mengawasi secara fisik, ya. Itu kewenangan dari PUPR dan Pemda setempat dan pelayan PTSP. Kami di sini Kementerian Agama adalah bagaimana sistem yang terjadi Kementerian adalah ketika peraturan pondok pesantren ada verifikasi lapangan. Jadi visitasi, kemudian daftar secara online, ya. Verifikasi lapangan dalam bentuk seperti apa? Verifikasi lapangan dalam bentuk kita ngecek yayasan, kemudian NPWP, kemudian para mukimin santri, para ustadz, para lulusan, kemudian dia terserah dalam situs Sintren, ya, pondok pesantren. Kemudian Direktur Pendidikan Islam itu menerbitkan perizinan usaha operasional. Kemudian kami memberikan piagam lewat Kementerian Provinsi, kemudian lewat Kabupaten. Jadi secara langsung kami untuk untuk fisik itu tidak melakukan pengecekan. Tapi secara sistem perizinan operasional itu kami di Kementerian Agama. Oke. Ya. Dari kejadian ini apakah ada laporan-laporan lainnya? Mungkin ada dari netizen yang lapor bahwa pondok pesantren lain juga melakukan pembangunan seperti ini, minta diawasi dan segala macam? Ya, ini adalah satu bagian dari evolusi kami di Kementerian Agama. Jadi setiap pondok pesantren agar kedepannya memperhatikan sistem konsultan, ya. Jadi setiap pembangunan itu kami menyarankan nanti setiap pembangunan pondok pesantren ada konsultan ahli. Nah, ini penting sekali bagaimana pondok pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, ya. Kami juga bagaimana menyarankan agar setiap pondok pesantren itu mengawasi dan memberikan saran kepada pembangunan agar melibatkan sistem para ahli untuk di setempat. Ya. Tapi dari tadi Kementerian Agama menyampaikan ada beberapa indikator yang harus dilengkapi untuk membuat sebuah pondok pesantren. Betul. Walaupun bukan di ranah Kementerian Agama, apakah di Kementerian Agama sendiri misalnya sebuah pondok pesantren yang ingin didirikan ini, oke, sudah ada tanahnya, IMB-nya, kemudian juga ada sudah jelas bagaimana skemanya nantinya. Betul. Ada nggak syarat-syarat itu yang mungkin dari Kementerian PPR yang harus dilaporkan kepada Kementerian Agama? Ya, secara tertulis dan de facto de jure itu tidak ada. Namun secara legalitas kami ngecek secara komprehensif, ya. Namun kami akan mungkin ada evaluasi ke depan dari Kementerian Agama untuk proses IMB itu agar dilampirkan. Kemudian kami juga akan mengevaluasi bagaimana sertifikat layak bangun itu dari PUPR agar dilampirkan untuk di Kementerian Agama. Saya kira itu solusi yang tepat mungkin ke depan. Namun di samping itu ada konsultan. Nah, ini penting. Kami jarang menemukan di pesantren itu konsultan ahli untuk proses pembangunan madrasah. Kami mencatat ada 344.126 lembaga. Kemudian pesantren ada 42.000 sekian pesantren seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi evaluasi kami ke depan agar proses pembangunan itu agar lebih baik. Namun tercatat kalau ada misalkan biaya APBN yang disampaikan kepada pondok pesantren itu pembangunannya dari kami akan evaluasi. Jadi kalau yayasan itu kan disampaikan oleh yayasan tersendiri untuk proses pembangunannya. Oke, itu untuk perizinan. Tapi kalau misalnya untuk perpanjangan izin, apakah memang ada pemeriksaan setiap 5 tahun sekali mungkin untuk pengecekan dan segala macam? Nah, untuk pengecekan setiap tahun sekali kami tidak ada, karena memang tidak ada tertulis. Nah, tentu ini evaluasikan kantor Kanwil di setiap kabupaten kota untuk pengecekan. Insya Allah kami akan evaluasi lebih baik lagi, ya. Namun secara tertulis hukum itu tidak ada. Jadi para penyuluh nanti di bawah, kemudian para kantor Kakan yang di bawah KUA itu akan kami terus evaluasi untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi, insya Allah. Pak Gugun, apakah dari hasil temuan Kementerian Agama untuk pondok pesantren Al-Khozini ini secara peraturan semuanya sudah lengkap, legal ya Pak ya? Ya, kemarin kami hari Selasa ke sana dengan Menteri Agama.
didampingi oleh Sekda, kemudian Kepala BNPB. Kami menemukan secara legalitas de facto and de jure Pondok Pesantren Al-Husn ini secara resmi memang daftar di Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kabupaten, kemudian sertifikatnya dari Dirjen Pendidikan Islam itu ada. Jadi secara resmi dan legal itu sah secara peraturan Kementerian Agama. Namun lagi-lagi untuk kewenangan untuk pengembangan pesantren, kemudian pembangunan pesantren di itu diserahkan di yayasan tersebut, kemudian bekerjasama dengan PTSP, dinas terkait, kemudian ada dari PUPR. Ya, kami memang ada berkesinambungan dengan teman-teman di kementerian lain. Oke, kita akan mengajak pemirsa juga untuk melihat bagaimana kondisi di Rumah Sakit Siti Hajar. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang akan memberikan laporan langsung di sana. Faisal, silakan dengan laporannya. Oke, ya baik Reza, Rati dan juga pemirsa, untuk saat ini kami mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya, karena seperti informasi yang sebelumnya sudah disampaikan, untuk proses identifikasi korban meninggal dunia akibat peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Husn ini di Sidoarjo, saat ini untuk proses identifikasinya dipindahkan dari Rumah Sakit Siti Hajar ke tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Surabaya. Untuk saat ini Reza, Rati dan juga pemirsa, pada pagi ini di tempat kami mengabarkan saat ini kami memantau belum ada keluarga korban yang melapor lagi atau memberikan data serta barang pribadi daripada korban ke pos antemortem untuk bisa mencocokkan atau setidaknya membantu proses identifikasi, karena mulai semalam Reza, Rati dan juga pemirsa, untuk proses identifikasinya sudah dipusatkan di sini sampai dengan proses evakuasi seluruhnya nanti rampung. Nah, kemudian juga pihak dari Bitdokes Polda Jatim pun memang menghimbau kepada seluruh keluarga korban untuk bisa memberikan data kemudian juga barang pribadinya ke pihak atau ke pos antemortem di sini untuk bisa membantu proses identifikasi daripada korban ini agar bisa mempermudah. Karena menurut data terakhir yang disampaikan, setidaknya ada sekitar 59 orang yang hingga saat ini masih hilang dan juga belum ditemukan. Nah, untuk di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini sendiri, Reza dan juga Rati, pihak dari Bitdokes Polda Jatim memang sudah menyiapkan seluruhnya dengan semaksimal mungkin untuk bisa membantu proses identifikasi korban di sini. Seperti misalnya tenaga kesehatan, kemudian juga alat pendukung lainnya memang disiagakan di sini, karena tadi yang seperti informasi yang kami sampaikan, untuk postmortem dan juga pos antemortemnya memang sudah dipusatkan di sini sampai dengan proses untuk proses akan menggunakan metode, yaitu dengan cara mencocokkan gigi dan juga sidik jari. Untuk sementara demikian Reza, Rati dan juga pemirsa, nantinya kami akan mengupdate lebih lanjut kepada Anda terkait dengan proses identifikasi di sini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur, dan masih terus dilakukan proses untuk evakuasi dan identifikasi dari para korban. Kita akan juga membahas lebih lengkap mengenai hal ini, tapi kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu dan nanti kita akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita lanjut ke perbincangan. Pak Gugun, dari Kementerian Agama juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi dari pesantren tersebut. Apa temuan yang didapatkan? Karena kan ini juga ada desakan dari DPR untuk meminta Kementerian Agama secara menyeluruh melakukan evaluasi atau audit kelayakan dari bangunan pesantren, khususnya untuk pesantren-pesantren yang berusia sudah tua. Ini kan kabarnya juga sudah cukup lama ya Pak, ya, dari tahun 80-an pesantren ini. Betul. Saya ucapkan terima kasih evaluasi dari teman-teman dari DPR. Kami ke depannya memang insya Allah ke depan akan evaluasi dari segi kurikulum, kemudian teman-teman pendidik, tenaga pendidik ya di pesantren. Tapi memang kalau untuk bangunan, struktur bangunan, kami harus koordinasi dengan PUPR, kemudian Dinas Tata Ruang terkait, pelayanan satu pintu di Dinas Kabupaten. Ini evaluasi kita selalu menyeluruh. Kalau misalkan untuk mendapatkan bantuan juga, itu perlu kami evaluasi juga. Saya kira ini bahan bagaimana ibroh ya, pendidikan dan pelajaran bagi kami,
insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa dari Kementerian Agama sendiri juga ada support bentuk dana atau anggaran yang disalurkan kepada para pesantren ini untuk operasional. Nah, biasanya apa mungkin informasi yang disampaikan oleh pesantren terkait dana operasional yang digunakan? Apakah memang ada juga informasi mengenai dana operasional ini diperuntukkan untuk renovasi, pembangunan, dan lain sebagainya? Ya, kami di Kementerian Agama itu ada inkubasi pesantren. Jadi kami umumkan di website dan media sosial dan layak untuk umum. Pertama, bantuan operasional pesantren ini adalah bagaimana untuk menciptakan kondisi lingkungan pesantren agar lebih baik lagi. Pertama dari segi pendidikan, pengajaran, sampai ke renovasi pesantren. Nah, ini kami buat agar bagaimana pesantren bisa berdaya saing dengan sekolah umum. Oleh karena itu, Kementerian Agama terus berbenah diri. Ini evaluasi kerja kita bagaimana sekarang sudah ada kemandirian pesantren. Apalagi kami sekarang, tadi malam kami rapat dengan pimpinan DPR, Pak Cucun dengan Ketua Komisi 8, itu full support. Bagaimana pemerintah Presiden Prabowo akan launching program Direktorat Pesantren, Ponpren. Nah, ini kami sedang proses dengan Menpan RB. Jadi insya Allah ke depan kami perkuat pendidikan dakwah, karena fungsi pendidikan pesantren menurut Undang-Undang nomor 18 dan tahun 2019 dan PMA nomor 30 tahun 2020 ada dua. Pertama adalah fungsi dakwah, yang kedua adalah pengembangan potensi masyarakat. Oke, saya ke Pak Muji. Pak Muji, tadi sempat dikatakan ini salah satu kesalahannya adalah dalam join gitu antara penggabungan setiap lantai. Sebenarnya ketika ingin membangun suatu bangunan akan ditambah lantai berikutnya, apa yang bisa dilakukan? Apakah perencanaan dari awal diperlukan atau seperti apa, Pak Muji? Ya, terima kasih. Jadi apapun bentuknya, gedung baik itu lantai 1 bertingkat 2, 3, 4, 5 itu pasti dimulai dengan suatu perencanaan yang baik dan benar. Namun demikian, kita juga harus perhatikan bahwa meskipun perencanaan dan baik dan benar itu sudah dilakukan, yang tidak kalah penting adalah pelaksanaannya sendiri juga harus betul-betul dikerjakan sesuai perencanaan. Nah, ini kadang miss yang kekeliruan atau ketidak sinkronnya perencanaan meskipun sudah matang, tapi pelaksanaan sendiri tidak mengikuti apa yang sudah direncanakan. Bahkan di lapangan sering sekali dianggap perencanaan yang ada itu kurang praktis, sehingga dianggap terlalu bertele-tele, sehingga terdapat beberapa hal yang tidak dikerjakan secara perencanaan. Nah, ini salah satu akibatnya. Sebagai contoh adalah pelaksanaan penyambungan ini merupakan hal penting, karena meskipun kita membangun 5 lantai langsung, tapi pekerjaannya kan juga dimulai dari lantai 1 ke lantai 2 dan 3. Nah, proses pembangunan dari lantai 1 ke lantai 2, ke lantai 2 ke lantai 3 ini banyak sekali sambungan-sambungan yang akan dikerjakan. Nah, sambungan-sambungan inilah dianggap disambung sederhana saja, tetapi panjang penyaluran tulangan, kemudian jumlah tulangan yang tercatat yang harus ditambahkan, termasuk sengkang-sengkang yang harus dipasang di sana, ini seringkali tidak dilaksanakan dan baik di lapangan. Akibatnya atas perubahan perencanaan yang terjadi di lapangan, itu hal ini bisa menyebabkan kegagalan struktur. Nah, ini yang saya sampaikan kepada masyarakat. Tidak kalah penting, meskipun perencanaannya sudah dilakukan dengan baik, maka dalam pelaksanaan harus juga diawasi dan dikerjakan dengan baik pula. Karena kunci akhirnya di pelaksanaan ini kalau tidak dikerjakan dengan baik dan benar, itu akibatnya fatal. Itu kalau sudah melihat gedung ambruk, gedung yang mengalami kolaps, itu kecepatan kolapsnya luar biasa, sangat cepat dan relatif singkat, sehingga korban atau masyarakat yang memanfaatkan fasilitas gedung itu akan mengalami kejatuhan atau tertimpa reruntuhan bangunan. Ini sangat tragis. Semoga ini menjadi bagian kita, pelajaran penting kita untuk jangan sampai pada saat pelaksanaan juga tidak mengikuti standar yang berlaku. Dua kata kunci di sana, perencanaan dan juga 1726, pelaksanaan. 1225, 2847 itu sudah ada semua petunjuk untuk
pelaksanaan pembangunannya khususnya untuk gedung. Saya kira itu Mbak Nanti dan Mas. Oke, baik. Pak Muji, ini kalau tadi kita berbincang juga dengan Pak Gugun, ini kan dikatakan biasanya dari pondok pesantren ini mendapatkan entah bantuan dari pemerintah atau pembangunan dari yayasan. Kalau ingin mengembangkan dari bangunan sendiri, apa yang bisa dilakukan pesantren saat ini? Ya, otomatis ke depan monggo saja, kami sudah sampaikan berkali termasuk kepada pemerintah daerah bahwa pengawasan bangunan, perizinan bangunan itu sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga kita dapat menghindari kecelakaan-kecelakaan atau kelalaian-kelalaian menyebabkan kecelakaan khususnya pada bangunan gedung, di mana yang juga perlu diperhatikan bahwa bangunan gedung itu merupakan fasilitas umum yang banyak sekali yang akan memanfaatkan gedung tersebut. Saya kira itu sehingga ke depan pemerintah daerah mestinya cukup aktif untuk bisa membantu semua saja dari semua kalangan untuk memberikan asistensi teknis. Kami perguruan tinggi siap juga membantu. Kami banyak teman-teman yang siap membantu untuk perencanaan, tapi dalam pelaksanaan kami mungkin tidak bisa membantu secara langsung. Ini kami serahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Ya. Baik. Anda juga ikut turut langsung menyaksikan bagaimana proses evakuasi ini nantinya akan dilaksanakan sampai kapan, dan kalau secara konstruksi saat ini apa yang menjadi kendala dari proses evakuasi, Pak Muji? Sebetulnya tidak ada kendala, cuman memang luasan bangunan yang ukuran 25 kali 30 meter ini cukup besar, dan dimensi balok, elemen struktur balok kolom pun juga cukup besar. Sehingga meskipun kita cukup cepat, tapi karena luasan yang kita hadapi juga cukup luas, kita diminta terutama oleh orang tua wali santri diminta untuk secepat-cepatnya melaksanakan pembongkaran dan membuat akses untuk menuju ke korban-korban yang masih tertimbun di bawah. Kami lakukan 24 jam tanpa berhenti. Baik personil yang disiapkan, alat-alat berat, kita sudah alat berat untuk pemecah beton itu sudah 2 siap di lapangan, yang pakai mesin, kemudian yang manual kita sudah ada 8 alat. Personilnya kita juga bergantian, saya juga membawa personil 10 orang dari PUPR, Kementerian PUPR, kemudian di kabupaten, itu juga sudah membantu kita untuk melakukan pembongkaran, termasuk tenaga dari TNI Polri bersama-sama 24 jam tidak berhenti, alat tidak boleh berhenti, tapi personil bisa bergantian untuk menyelesaikan 24 jam. Alhamdulillah kita sudah bisa maju untuk 1 as, di mana ada beberapa korban yang segera bisa dievakuasi. Saya kira itu kami tetap untuk aktif segera, mudah-mudahan 2-3 hari bisa selesai. Demikian. Amin, harapannya seperti itu ya Pak ya. Terakhir Pak Gugun, kita nggak pengen terulang kembali begitu ya. Tadi dikatakan bahwa tercatat dari Kementerian Agama ratusan ribu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pengawasan terhadap ratusan ribu lainnya. Kita pengen ini menjadi pelajaran begitu Pak. Jadi walaupun tadi dikatakan ini lintas kementerian, tapi seperti apa langkah konkretnya? Ya. Pertama, saya kira ini adalah bahan evaluasi yang baik bagi kami di pemerintahan, terutama di Kementerian Agama. Pertama, kami akan melakukan evaluasi. Yang kedua, kami akan mengecek per tahun ya, berkoordinasi dengan PUPR dan dinas terkait ya di kabupaten dan kota. Ini penting, jadi setiap nanti orang yang mendapat bantuan di pesantren itu wajib melampirkan IMB dan sertifikat bangun ya. Itu salah satu evaluasi, mungkin nanti masukan dari Kementerian PUPR itu wajib disertakan untuk mendapatkan bantuan operasional. Nah, yang kedua, kami menyarankan agar setiap satuan di pondok pesantren itu wajib ada konsultan perencanaan pembangunan. Ini kadang teman-teman di pesantren itu mengabaikan hal ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman di pesantren dan di kasih pondok pesantren di daerah-daerah agar evaluasi menyeluruh untuk proses nanti perizinan sampai ke pembangunan, insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi. Iya, kalau kata Pak Muji tadi tidak hanya perencanaan tapi pelaksanaannya juga harus berjalan dengan rapi supaya tempat santri ini berlindung, menuntut ilmu bisa
aman dan juga nyaman di sana ya. Setuju. Karena ini saya catat nih dari Pendidik Islam ada 300.444 130 lembaga, kemudian ada 42.369 pesantren, kemudian ada 104.204 madrasah diniyah, kemudian ada 194.901 lembaga pendidikan Al-Quran, dan totalnya adalah ada 9,8 juta peserta didik. Jadi ini lebih banyak dari Kementerian Pendidikan ya. Oleh karena itu saya kira ini perlu evaluasi. Insya Allah ke depan kami akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Gugun Gumilar, staf khusus Menteri Agama, dan juga Pak Muji Irmawan, ahli konstruksi dari ITS. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa, puluhan santri ini diduga masih terjebak di bawah reruntuhan pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi mulai dilakukan menggunakan alat berat setelah tim SAR gabungan mendeteksi tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan. Evakuasi puluhan santri yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk mulai menggunakan alat berat. Sebelum operasi pencarian menggunakan alat berat dilakukan, tim SAR gabungan telah melakukan serangkaian asesmen dan berdialog dengan keluarga korban. Hasil asesmen yang dilakukan dengan berbagai macam metode secara berulang kali mendeteksi tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. 5 unit alat berat jenis crane dikerahkan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Puing-puing bangunan akan diangkat satu persatu untuk menemukan korban. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas, dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Sebelumnya gedung 3 lantai pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Selama 3 hari pencarian hingga Rabu malam, 108 orang berhasil dievakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia, sementara 103 orang selamat namun mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini pagi hari ini langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami, Farah Manhila. Selamat pagi, Farah. Bagaimana proses evakuasi di sana saat ini, Farah? Silakan. Iya, pemirsa, memang saat ini proses evakuasi atau pencarian korban masih terus berlangsung, dan terhitung hari ini berarti artinya ini adalah hari kedua proses pencarian menggunakan alat berat. Namun berbeda dengan kemarin, pemirsa, jika kemarin ini pada pukul 11:30 siang ini tim SAR gabungan menerjunkan crane untuk memindahkan beton-beton yang berada di permukaan paling atas. Namun pada pukul 00.45 dini hari tadi, kemudian tim SAR gabungan ini mengerahkan atau mengganti dengan alat berat ekskavator breaker untuk memecah beton-beton besar menjadi puing-puing yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan ekskavator yang lebih kecil untuk dipindahkan dan dibawa ke dump truck. Sudah ada kurang lebih 30 dump truck yang disiagakan untuk mengangkat puing-puing. Artinya setiap puing-puing kurang lebih seberat 1 ton dipindahkan ke dump truck, kemudian langsung dibawa, dan
area semakin dibersihkan oleh tim SAR gabungan. Saya bisa gambarkan bagaimana kondisi yang berada di belakang saya saat ini, pemirsa. Ini adalah bagaimana keluarga korban yang sampai saat ini masih terus memantau bagaimana proses evakuasi. Di posko SAR gabungan ini, pemirsa, ada sebuah layar TV besar yang memang ini menampilkan CCTV proses evakuasi yang dilakukan di lokasi kejadian perkara, mengingat memang TKP saat ini tengah disterilkan dalam proses pencarian. Ini gambaran secara real time, pemirsa. Keluarga korban artinya bisa melihat langsung bagaimana upaya tim SAR gabungan dalam membersihkan puing-puing yang berada di TKP. Jika dibandingkan dengan kemarin, ini memang sudah mulai terlihat perubahan, pemirsa. Jika kemarin cukup tinggi reruntuhan beton-betonnya, ini sudah mulai berkurang dan hanya tersisa puing-puing kecil saja yang sampai sekarang masih terus diangkut atau dipindahkan dengan menggunakan eskavator. Keluarga korban yang berada pagi ini di sekitar pondok pesantren ini, pemirsa, rata-rata adalah dari luar kota. Beberapa di antaranya ini memang mayoritas dari Madura, kemudian ada juga yang dari Jember dan sejumlah kota lain. Sementara keluarga korban yang berada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya, sebagian memilih untuk kembali ke rumah dan akan kembali lagi ke posko pada pagi menjelang siang nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kira-kira proses upaya yang dilakukan dan bagaimana kemudian para keluarga korban ini menunggu dan juga menanti, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban yang sampai saat ini masih memilih berada di posko. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya dengan Bapak Muhammad Solehudin ya Pak ya. Ini selaku keluarga korban. Izin Pak, boleh berdiri sebentar saja Pak? Oh, duduk saja boleh. Pak, ini artinya sudah hari kelima ya Pak ya upaya pencarian tim SAR yang dilakukan. Sebagai orang tua dari korban Pak, ini bagaimana melihat proses upaya pencarian tim SAR dan sudah ada layar besar yang ada di sana, artinya keluarga juga ikut memantau. Ini bagaimana Pak sampai saat ini? Ya, alhamdulillah tadi malam sudah berjalan agak cepat kalau sepengetahuan saya. Untuk hari ini agak cepat prosesnya gitu. Mudah-mudahan dari tim SAR ada tenaga yang lebih ahli gitu untuk bongkar ini sehingga lebih cepat untuk evakuasi korban. Gitu, Pak, ini kan kalau kemarin kan belum ada ya Pak ya layar besar ini sejak pagi. Ini kan baru ada beberapa jam yang lalu begitu ya Pak ya. Nah, ini sebagai keluarga korban dengan adanya layar yang menggambarkan kondisi terkini bagaimana upaya pencarian ini, apakah sebenarnya membantu pihak keluarga korban atau justru pihak keluarga korban ini tetap menginginkan untuk melihat bagaimana lokasi di TKP? Nah, sangat terbantu dengan adanya layar kayak gini. Masalahnya sebelum ada layar, orang tua itu mau tahu kondisi yang di dalam di kejadian itu, mau ngelihat kayak apa timbunannya. Setelah ada layar, enggak cukup dengan adanya layar sini. Pak, ini hari ini datang bersama dengan siapa Pak? Apakah istri, keluarga? Saya datang sejak awal kejadian, nyampe sini habis maghrib. Istri hari kedua nyampenya sini. Ini kalau melihat dengan adanya situasi yang terkini ya Pak ya, keluarga korban tahu bahwa pencarian ini dilakukan dengan menggunakan alat berat. Ini bagaimana respon dari keluarga korban sendiri sebenarnya Pak? Ya, memang ini harapan dari semua wali santri, mintanya alat berat gitu. Memang harapannya. Kemarin sudah diputuskan sama Basarnas sama tim, ya disepakati sama orang tua santri pakai alat berat supaya evakuasinya lebih cepat gitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berjalan, mudah-mudahan lebih cepat gitu evakuasi ini. Dengan kondisi menggunakan alat berat juga rupanya ada resiko juga ya Pak yang akan mungkin terjadi begitu Pak. Salah satunya adalah kondisi korban yang mungkin bisa tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini bagaimana informasi yang disampaikan antara tim SAR gabungan dan pihak-pihak terkait kepada keluarga, termasuk Pak Soleh ini Pak?
Nah, ini kan tim ini kan nggak asal ngangkat, masih lihat apa reruntuhannya kayak apa, selidikin dulu, nggak asal ngangkat. Takutnya masih ada korban yang masih hidup. Takutnya siapa tahu ada keajaiban, ada apa pertolongan, masih ada korban yang hidup gitu. Pak, kalau boleh tahu nama anaknya, putranya sinten, Pak? Anak Ahmad Suefi dari Belega, usia 16 tahun. 16 tahun. Iya, MTS kelas 1. Pak, ini data yang masih dalam pencarian kan jumlahnya puluhan ya Pak ya. Tapi masih belum bisa dipastikan apakah data tersebut adalah merupakan korban yang tertimpa reruntuhan. Kalau dari kesaksian dari teman-teman yang sudah selamat begitu ya Pak ya, santri-santri yang sudah selamat, apakah Pak Soleh mendapatkan informasi terkait keberadaan putra Bapak di bawah reruntuhan atau seperti apa? Iya, informasinya dari temannya yang selamat. Ada temannya itu kemarin saya ketemu di sebelahnya pondok, orang Jember. Saya nanya, kenal dengan ini? Saya perlihatkan fotonya. Oh iya, tahu. Ini kalau di sini dipanggil Bibi. Aslinya anak itu namanya Suefi. Itu ada di agak ke belakang waktu sholat. Jadi ada di belakangnya korban yang selamat gitu. Yang mungkin masih ada di dalam, itu anak saya. Masih ada harapan ya Pak ya untuk menunggu informasi. Mudah-mudahan masih ada pertolongan Allah, ada keajaiban. Ya gitu Pak. Mungkin terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan barangkali berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan kepada baik pondok pesantren ataupun ke tim SAR gabungan berkaitan dengan proses pencarian ini Pak? Enggak. Kalau pondok lebih tahu lah kalau pondok nggak bisa saya jasa Pak Yai luar biasa. Apresiasi saya luar biasa untuk pondok. Banyak nggak bisa menjelaskan, utamanya kepada pondok luar biasa pertolongannya. Ya gitu aja. Serahkan kepada seluruh pihak ya untuk berupaya memaksimalkan pencarian. Terima kasih banyak Pak Soleh. Kita semua berharap agar putra Bapak segera dipertemukan dengan kondisi yang terbaik ya Pak ya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu keluarga korban yang sampai saat ini rupanya masih menunggu kabar terkini sembari melihat bagaimana update dari situasi yang ada di sini dan juga melihat layar bagaimana proses evakuasi yang berlangsung. Sampai saat ini pemirsa dapat kami kabarkan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung dengan membersihkan puing-puing. Diperkirakan korban reruntuhan ini mulai akan terlihat pada hari ini dan langsung akan dilakukan evakuasi. Demikian dari wilayah Sidoarjo, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, kita harapkan proses evakuasi dari korban hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Farman Hilal melaporkan langsung dari Jawa Timur.